Silakan ketua kelasnya, Alfian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Artinya banyak yang spam ya. Adinda Kaiko. Semangat guys, jangan oke. Aura Gustini. Sistem saraf. Yang kedua, sistem hormon. Yang ketiga, sistem indra. Nanti kita bahas. Nah, silakan aktifkan data HP kalian, scan barcode yang ini dan dijawab. Oke, yang ada HP dan ada kuota silakan. Oke, ini lihat, bisa kalian lihat hasilnya. Baru masuk tercapai. Lihat hasilnya. Ketika ibu menanyakan bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini, nah yang terbanyak kira-kira yang mana? Oke, bagus. Tapi selain bahagia ada juga yang merasa lapar, ngantuk, senang, lemas, biasa. Jadi disimpulkan bahwa sebagian besar kalian pada pagi hari ini itu merasa bahagia dan senang. Nah, kita perlu kasih treatment ini untuk yang merasa lelah dan lapar. Gimana caranya? Kita lihat video. Oke, kita lihat. Kita buat kesepakatan kelas. Sebutkan, kita belum pernah menyepakati ya. Oh iya. Nah, coba. Suaranya ya. Nah, ini tergantung menurutnya ibu. Kemudian yang terakhir ini, kalau ada misalnya Bu, saya nggak mau kelompok sama ini, seperti yang sudah ibu sampaikan ya. Pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita itu tentang kita didik dapat menganalisis hubungan antara info saraf dengan tahapan proses terjadinya penyakit neuropati kerjakan sebenarnya ya. Oke, sekarang yang paling menarik adalah kita menonton video. Perhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang telah dibuat, yaitu infografis tentang kebiasaan bermain game atau bermain handphone. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gilang Istira. Saya Salman Madanya. Dan nama seperti kerusakan sistem saraf. Lalu bermain gadget, biasanya kita akan mempertahankan satu posisi dalam waktu yang lama. Hal tersebut membuat kita beresiko menekan saraf dalam waktu yang lama dan selanjutnya akan mendapatkan neuropati. Merupakan nyeri. Bagian tubuh yang diserang neuropati merupakan bagian tubuh, biasanya kaki, tangan. Infeksi pada kulit, mati rasa pada kulit, kehilangan fungsi otot tangan. Penyakit ini dapat mudah sampai dalam sehari. Si ada Adam 7 jam, Masya Allah. Ada Adrian 2 jam, dalam 4 jam, Fikri 5 jam. Ini dalam posisi yang sama. Ya, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis data kami, dapatkan hampir semua orang yang menggunakan HP kurang lebih 4 jam sampai 7 jam terkena kesemutan kebas dengan jangka waktu yang tidak lama dan bersifat sementara seperti biasanya. Di sini saya mati. Ini itu saja, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2, kelompok auditori, akan mempresentasikan infografis kelompok kami. Kami mengambil kasus 1, yaitu tentang penyakit neuropati. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok, Eca, dan di sini ada Naura, ada Zakia, sama ada Anam, dan 2 orang lagi yang di span itu Calvin dan Kira.
kedua infeksi pada kulit, yang ketiga kehilangan fungsi otot tangan. Dan Aktivitas yang cenderung berulang-ulang seperti mengetik, menjahit itu dapat merusak sistem saraf. Selanjutnya ada pencegahan dini dengan yang pertama membatasi konsumsi minuman beralkohol, minum obat diabetes dan obat lain yang diresepkan dokter. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Saya tadi dibilang ada komplikasi kan, infeksi pada kulit, itu kayak gimana? Nah, jadi kan Satu kelompoknya kayak berat, darah teratur. sudah Bu, sudah 2 pertanyaan. Oke, silakan tepuk tangan ya. Misalnya lagi mabar, Kalau main. main satu match saja gitu, bisa Iya. satu game aja, cuma Sekali duduk. Sekali duduk, misalnya lagi liburan, ada kondisi kan. Silakan. Kelompoknya Aura? Siapa? Iya, silakan. Supaya Ibu bisa menambahkan sedikit jawabannya ya. Ada ya, ditambahkan dulu. Jadi saraf seperti itu ada yang disebut dengan saraf parifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri atas sel-sel yang membawa informasi. untuk Terima kasih. Gitu. Ya, saya rasain kan merasakan setelah belajar sistem koordinasi ini senang jadi tahu beberapa penyakit yang ada dalam sistem koordinasi yang lebih tepatnya pada sistem saraf. Oke. Nah, jadi ya itu aja sih, senang sih. Oke. Terus saya Gilang Yudis tadi angkat tangan. Ya, Oke, silakan. pengetahuan baru apa tadi itu saya dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi solusinya untuk mengatasi neuropati tadi. Ya, karena termasuk yang aktif bermain gadget ya. Oke. Saya Bu. Kemudian ya. Saya jadi tahu neuropati itu juga ada hubungannya sama korban penyakit diabetes. Ya. Oke, itu berarti pengetahuan bermakna dapatnya. Karena yang diingat itu langsung ngena kan? Nah, itu namanya pengetahuan bermakna kalian. Jadi itu yang Ibu inginkan. Setiap kali dalam pembelajaran Ibu itu ada setidaknya oleh-oleh yang kalian bawa ke rumah. Itu pengetahuan baru, ya. Nah, kemudian ada yang mau jawab enggak? Ini termasuk pengetahuan baru untuk kalian berarti ya. Baru tahu. Ya, baru tahu ya. Ternyata ada dampaknya. Saya baru tahu ternyata kesemutan itu salah satu. Ah iya, neuropati itu mungkin agak asing ya. Ya. Mungkin istilah kedokteran apa ini? Ternyata kesemutan, kebas itu termasuk neuropati. Saya juga baru tahu neuropati. Kebas itu ini mati rasa. Pernah nggak? Pernah saya. Kayak nggak ada rasa gitu kalau kalian ketekan gitu. Itu mati rasa. Itu kalau kelamaan duduk gini Iya juga. betul. Sering Kayak saya gitu. Bu, ada saya nada kaki. Mati rasa. Aduh. Selanjutnya Ibu minta kalian memberikan penilaian terhadap teman kalian, termasuk kinerja dari kelompok kalian. Silakan. Ini jangan kasih lihat temennya ya apa yang kalian ketik. Jadi benar-benar ini mode silent gitu, nggak usah kasih bocoran ke teman-teman kalian yang lain. Di scan dulu makanya. Udah kan? Ada scanner. Pakai video, pakai kamera biasa. Usahakan setiap kelompok ada lah ya perwakilan. Oke, bisa? Anggun enggak ada. Nah, Nanti Bu kirimin soalnya. Mana Gampang, nggak sesulit yang kemarin ya. Bu, scannernya Bu. Oh, scannernya. Bu kok ngelek sekali nih? Apa itu? Ngelek. Sabar. Ulang scannya. Bisa nggak? Tekanan darah kalian itu tinggi pada jam-jam tertentu ada. Biasanya kalau ada orang yang kena kecelakaan ataupun apa pada siang hari, itu biasanya darahnya itu muncrat. Beda ketika ini. Pulse body temperatur, iya. Itu ya salah satu contohnya supaya kalian tahu lah, karena tidak ada yang ngambil satupun proyek terkait dengan jam biologis tubuh. Jadi Aku katanya bilang dia gampang kok, tidak seperti soal yang kemarin. besok dah Nggak WA. tahu Iya. Bu, saya nggak ada. Nanti malam ya. Ibu
karena Minggu malam. nanti kita diskusikan. Lihat dulu Laura, Laura. Udah dia. Katanya Baik. aku aja. Mari kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan sama-sama melepaskan alhamdulillah bagi yang